Just like the stars in the sky, we never really appreciate them or even look at them, leaving us feel empty and ungrateful. Try to count the stars, if indeed you can count them. There are countless of moments, countless of guidance, countless of gifts and kindness. God is good. He is faithful. But if you look up and count God's blessing, you will be overwhelmed, as if it is too many, as if you are counting stars. Tema yang akan saya bawakan pada malam ini adalah Count Your Blessing. Kita mau menghitung berkat-berkat yang sudah kita terima. Saudara-saudara, pada waktu Abraham, saya seringkali sebut Abraham ini konglomerat pertama di dunia. Pada waktu Abraham berdoa meminta anak, sebenarnya dia sudah punya hampir semua yang diinginkan oleh manusia. Abraham itu kaya, tanahnya banyak, kambing, domba, dan ternaknya luar biasa banyak. Tapi persoalan muncul karena apa? Dia makin tua tapi dia nggak punya anak. Abraham nggak punya anak, nggak punya turunan, jadi dia gelisah. Semua kekayaannya itu juga untuk siapa nanti? Masa yang mewarisi itu pegawainya? Masa yang mewarisi kekayaannya itu bujangnya atau budaknya? Nggak mungkin. Jadi Abraham berdoa sama Tuhan minta anak, minta keturunan. Dan Tuhan menjawab dengan cara yang unik. Satu malam Tuhan bilang sama Abraham, Abraham keluarlah dari kemahmu. Abraham keluar dari kemahnya. Lalu Tuhan bilang, coba kamu pandang ke langit. Abraham memandang ke langit. Lalu Tuhan tanya, ada apa di langit? Ada bintang. Coba kamu hitung bintang, dihitung. Lalu Abraham nyerah dan bilang, terlalu banyak Tuhan, saya nggak bisa hitung. Lalu Tuhan jawab, seperti itulah berkat yang akan aku berikan. Keturunanmu bukan satu, tapi keturunanmu terus ke bawah akan sangat banyak. Dan itu digenapi oleh Tuhan. Dan akhirnya kita tahu bahwa Abraham mendapatkan gelar dan disebut sebagai apa saudara? Bapak segala bangsa. Abraham dapat gelar bapak segala bangsa karena keturunannya sangat banyak saudara-saudara. Nah, hari ini saya ingin kita melakukan apa yang Abraham perbuat. Kita mau menghitung berkat Tuhan. Bagaikan bintang-bintang di langit yang begitu banyak. Yang Abraham suruh menghitungnya terlalu banyak. Seperti itu berkatmu. Banyaknya keturunanmu. Saya percaya hari ini kita semua adalah orang yang sudah mengalami berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saya ingin kita semua menghitung berkat Tuhan. Nah, saat ini di dunia ada banyak orang yang justru fokus kepada masalah. Yang dihitung masalah. Saya nggak ingin saudara fokus pada masalah, hitung masalah, stres dan ngomel. Saya ingin kita semua fokus kepada kebaikan Tuhan. Fokus kepada berkat Tuhan. Dan kita mau menghitung berkat Tuhan yang begitu banyak seperti bintang di langit. Yang mau katakan amin. Nah, kenapa kita penting untuk menghitung berkat Tuhan? Saya mau menyampaikan dengan cepat ada 4 hal yang akan kita alami kalau kita menghitung berkat Tuhan. Mari kita mulai dengan yang pertama. Kenapa kita penting menghitung berkat Tuhan? Sebab ketika kita menghitung berkat Tuhan, kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab tidak mungkin kita bisa menghitung kalau kita nggak mengingat. Sama seperti saya selalu katakan kalau doa pagi di rumah, habis nyanyi-nyanyi penyembahan lalu saya bilang untuk istri anak saya bilang kita mau bersyukur minimal untuk 10 hal. Minimal 10 hal. Kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Jadi mereka semua ngitung. 1 apa? 2 apa? 3 apa? Nah ketika kita menghitung tentunya kita sambil apa saudara?
mengingat. Nggak mungkin bisa menghitung kalau nggak mengingat. Dan itulah yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 103 ayat 2. Mari kita baca sama-sama Mazmur 103 ayat 2. Dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan baca sama-sama, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi Daud mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak melupakan apa saudara? Kebaikan Tuhan. Karena kita manusia punya kecenderungan gampang lupa. Apalagi kalau kita sudah banyak masalah, sakit, persoalan rumah tangga, persoalan bisnis, persoalan pekerjaan. Nah kalau banyak persoalan tiba-tiba kita lupa semua kebaikan Tuhan. Orang Israel juga sama. Lihat banyak mujizat sampai diizinkan keluar dari Mesir mereka. Lalu mereka berhadapan dengan jalan buntu karena di depan mereka ada laut merah. Lalu Tuhan menolong lewat Musa mengedangkan tongkatnya, laut merah terbelah dua. Dan orang Israel berjalan di tengah laut merah seperti di tanah kering. Tapi mujizat itu lupa semua. Waktu mereka sampai di mana? Padang gurun. Mereka lupa semua. Nah itu sebabnya saudaraku penting sekali kita semua mau menghitung berkat Tuhan. Supaya kita apa saudara? Ingat kebaikan Tuhan yang begitu banyak. Mazmur 40 ayat 6 berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi, baca sama-sama, tetapi terlalu banyak jumlahnya untuk dihitung. Jadi pemazmur bilang perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan banyak. Ayat ini dibikin lagu saudara. Banyaklah yang kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu besar dan maksudmu untuk kami. Tiada yang dapat disejajarkan. Nggak ada yang bisa disejajarkan dengan Tuhan. Kenapa? Kebaikannya sangat banyak. Dan kalau kita menghitung kebaikannya, kita akan ingat pertolongan dan kebaikan Tuhan. Waktu saya merenung, mulai menghitung berkat Tuhan. Saya ingat ketika pertama kali datang ke Jakarta. Tidak ada keluarga. Tidak ada yang nyambut. Nggak ada yang jemput. Nggak ada teman. Saya datang di Jakarta itu di stasiun Gambir. Kurus, kumisan. Bawa tas warna merah. Gila nggak? Pemuda keren pakai tas merah. Tapi gimana itu tas pemberian? Jadi ini orang kampung kurus pakai tas merah. Ingat film Shanghai Godfather, tahu nggak saudara? Oh itu dari kampung saudara. Nggak ada yang kenal, nggak ada yang peduli. Itu berkat Tuhan satu dihitung. Waktu kita menghitung, mau nggak mau kita ingat. Waktu kecil saya sakit-sakitan. Orang tua nggak mampu. Saya waktu kecil jarang minum susu. Saya minum itu apa? Itu beras kalau dimasak, di atas kan ada air warna putih. Itu namanya air tajin, betul nggak? Itu yang sama mami saya diserokin, dimasukin botol, itu yang saya minum. Karena nggak punya duit beli susu. Mana orang dulu tahu air tajin bisa bikin badan seperti saya hari ini saudaraku. Kan ini berkat Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Waktu kita menghitung berkat-berkatnya maka kita ingat semua. Jadi pertama waktu kita menghitung berkat Tuhan, yang pertama kita ingat semua perbuatan baik Tuhan. Yang setuju kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua sekarang, ketika kita menghitung berkat Tuhan, saudara-saudaraku, kita akan selalu bersyukur. Kalau yang pertama ingat perbuatan Tuhan, tapi juga nggak berhenti sampai ingat. Yang kedua kita jadi bersyukur. Oh ya Tuhan itu begitu baik, Tuhan begitu baik. Oh kalau kita sampai hari ini bisa ada, bisa dikenal orang, orang baik sama kita. Itu bukan karena kita hebat. Nah itu yang dikatakan pemazmur saudara-saudara di dalam Mazmur 9 ayat 2-3. Pemazmur berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Nah pemazmur bisa bersyukur karena dia mengakui semua yang dia punya, pencapaiannya dia,
Itu bukan karena kehebatannya dia, tapi karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau orang dunia bisa bangun rumah besar, saya hebat. Bisa beli mobil mewah, saya hebat. Perusahaannya maju, saya hebat. Dia lupa kalau Tuhan iseng, otaknya diputar 1 mili, krak. Ditanya namamu siapa? Ngiler. Nama aja gak bisa ingat saudaraku. Jadi kalau orang bersyukur dia mengakui bahwa semua yang dia dapatkan bukan karena kehebatannya dia. Tapi karena Tuhan dan kebaikannya menyertai kita. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ciri-cirinya apa orang yang bersyukur? Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Terus aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Dan seterusnya. Ayat 3 saudara bisa baca juga terus. Jadi ciri-ciri orang yang bersyukur, dia mau menceritakan apa? Segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi kita tuh kalau ketemu orang yang ngobrolnya itu bukan yang gak berarti. Banyak orang kalau ketemu ngurumpi malah jelekin orang, betul gak? Ketemu temennya ngurumpi malah ngegosip. Itu bukan ciri-ciri orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu saudaraku dia akan menceritakan kebaikan Tuhan. Ketemu teman di kantor, kamu tahu nggak? Saya bisa seperti hari ini karena Tuhan loh. 3 tahun yang lalu saya mau bangkrut. 3 tahun yang lalu saya udah sakit. 3 tahun yang lalu, 4 tahun, 5 tahun atau kapan. Saudara bilang kalau semua ini ada, semua karena anugerah Tuhan. Siapa yang hari ini mau bersyukur dan mau cerita, bersaksi akan kebaikan Tuhan. Coba yang mau angkat tangan. Nggak semua tapi lumayan banyak. Ya puji Tuhan. Sebab bersyukur itu bukan tiap 5 langkah, syukur. 5 langkah, syukur. Bukan seperti itu. Bersyukur itu dinyatakan dengan menceritakan kebaikan Tuhan. Menceritakan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan di dunia ini saudara-saudara sangat sedikit orang yang bersyukur. Ingat cerita Yesus menyembuhkan 10 orang sakit kusta. Yang disembuhkan orang sakit kusta berapa saudara? 10. Yang kembali dan bilang terima kasih berapa? 1. Padahal saudara tahu orang sakit kusta itu kasihan loh. Penderitaan itu bukan hanya badannya yang sakit. Tapi jiwanya juga sakit. Karena orang sakit kusta gak bisa kumpul dengan keluarga. Orang sakit kusta diisolasi, dianggap penyakit berbahaya, dianggap najis, gak bisa kumpul dengan sanak keluarganya, terisolasi. Makanya pada waktu Yesus lewat mereka cuma teriak dari jauh. Yesus kasihani saya, guru kasihani saya. Singkat cerita Yesus menyembuhkan mereka. Saking bahagianya lupa langsung ngacir semua pulang. Udah kangen istri anak. 9 kabur sisa 1. Saya mau tanya yang 1 kangen gak sama keluarganya? Kangen tapi dia tahu kalau Tuhan gak sembuhkan dia gak bisa ketemu keluarganya. Dia kembali. Yesus tanya, berapa yang sembuh? 10. Yang kembali cuma saya Tuhan. Yang 9 kemana? Pulang Tuhan. Itu yang 9 bahasa Jepangnya, bocengli. Udah ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan. Tapi gak bersyukur. Saya baca satu kisah yang menarik. Tentang seorang anak muda yang namanya Edward Spencer. Ini terjadi tahun 1860-an. Ketika sebuah kapal kandas sudah dekat pantai dan tenggelam. Edward Spencer anak muda ini sekolah Alkitab tidak bisa melihat itu kapal tenggelam karena ada orang di dalam. Ada 17 orang yang nyaris mati tenggelam. Tanpa menghiraukan cuaca dingin, air danau yang begitu dingin dia terjun ke danau itu. Dia berenang saudaraku. Namanya menyelamatkan 17 orang gak bisa sekaligus. Dia harus menyelamatkan beberapa orang ke pantai. Dia balik lagi, dia ke pantai. Karena begitu lama berenang dalam cuaca yang sangat dingin. Dia mengalami kerusakan tubuh yang parah. Cedera permanen. 17 orang selamat. Tapi sejak hari itu Edward Spencer mengalami penurunan kesehatan yang luar biasa. Dari waktu ke waktu makin parah sakitnya. Dan akhirnya meninggal. Edward Spencer, anak muda yang menyelamatkan 17 orang itu meninggal. Tapi tahukah saudara yang menyedihkan?
Tidak ada satupun orang dari 17 orang itu yang menengok Edward Spencer waktu sakit. Tidak ada seorang pun yang datang ke pemakamannya. Padahal kalau menurut saya, apakah saudara setuju? 17 orang ini hutang nyawa, saudara. Betul nggak? Hutang nyawa. Hutang nyawa, mestinya mati tenggelam diselamatkan. Tapi nggak tahu diri. Tahukah saudara bahwa kita semua hutang nyawa pada Yesus? Perjamuan kudus mengingatkan, Yesus sudah menggantikan posisi kita. Seharusnya kita, saya dan saudara orang berdosa yang harus dihukum karena dosa kita. Yang harusnya masuk neraka, Yesus ganti posisi kita. Dia mati di atas kayu salib. Dia curahkan darahnya untuk menebus saudara dan saya, untuk menyelamatkan kita. Betapa berdosanya kita kalau kita nggak bersyukur. Ke gereja aja malas. Kalau tanya kenapa nggak ke gereja? Nggak mood, bayangin ke gereja mood-mutan saudara. Nggak bersyukur, ayo pelayanan. Males gua pelayanan, apa untungnya? Nggak digaji, diomelin lagi. Pengorbanannya banyak. Tapi kalau kita ingat kebaikan Tuhan, ingat pengorbanan Yesus, dengan apa kita bisa membalas kebaikan yang luar biasa? Selain kita bersyukur dan memberi hidup kita. Jadi ketika kita menghitung berkat-berkat Tuhan, yang pertama kita ingat. Yang kedua kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, ketika kita menghitung berkat-berkat Tuhan, maka iman kita dibangkitkan. Tanpa kita sadar ketika kita menghitung berkat Tuhan, kita jadi teringat bahwa dulu kita pernah sakit mau mati dan Tuhan menyembuhkan kita. Bahwa dulu kita pernah mau bangkrut, tapi karena pertolongan Tuhan, bisnis kita diselamatkan. Dan ketika kita mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau, kita akan jadi seperti Daud. Ingat Daud ketika menghadapi Goliat, kenapa dia berani? Kenapa imannya bangkit? Sementara yang lain takut. Kakak-kakaknya Daud takut menghadapi Goliat. Tapi kenapa Daud berani? Punya iman, bisa mengalahkan Goliat. Daud bilang begini. Dulu Tuhan pernah menyelamatkan aku dari mulut singa, betul? Tuhan pernah menolong aku mengalahkan beruang. Jadi Daud menghitung dan mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau. Dan itu membangkitkan imannya pada saat itu. Dan dia berkata, kalau dulu Tuhan menolong saya, maka sekarang Tuhan pasti menolong saya. Kalau dulu saya mengalahkan singa dan beruang, maka sekarang saya akan mengalahkan Goliat, orang Filistin itu. Dari mana datangnya iman? Menghitung berkat Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, membuat iman kita bangkit. Itu sebabnya Daud berkata dalam Mazmur 13 ayat 6. Daud bilang begini, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Garis bawahi, kepada kasih setiamu aku percaya. Kenapa Daud percaya kepada Tuhan? Kenapa Daud percaya kepada kasih setia Tuhan? Bahwa Tuhan pasti menolong dia. Karena dia mengingat. Terus dikatakan apa? Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Dia mengingat penyelamatan Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah, baca sama-sama, telah apa? Berbuat baik kepadaku. Daud itu orang yang menghitung berkat. Tuhan, dia sudah menyelamatkan aku. Dia sudah berbuat baik padaku. Lalu Daud berkata, aku percaya kasih setia Tuhan. Hari ini, kalau saudara dalam kesulitan, ingat kebaikan Tuhan. Amin saudaraku. Banyak orang bilang soal pembangunan PIK 2. Teman-teman tanya, itu berapa biayanya? Enggak usah dihitung saya bilang. Kalau dihitung, stres kita. Tapi kenapa you percaya kita akan membangun PIK 2? Saya percaya karena saya mengingat kebaikan Tuhan waktu kita beli Greenfield. Waktu kita beli Prisma. Waktu kita beli tempat ini. Waktu kita beli Baywalk. Emang gampang? Enggak gampang. Tiap bulan stres. Greenfield aja itu cicil 8 tahun. Tiap bulan 8 juta padahal gampang ingatnya 8 tahun 8 juta. Tapi tiap bulan karena jemaat baru 100 orang stres.
Tanya sama yang pelayan Tuhan udah lama. Kalau udah menjelang kurang 3-4 hari duit belum ada. Saya ajak semua full timer doa. Kita doa dengan berbagai macam gaya. Udah pernah coba. Dari berdiri, gandengan tangan, berlutut, nungging, kepala jidat nempel lantai. Tapi Tuhan tidak pernah permalukan kita. Lunas lebih cepat. Prisma lunas. Central Park lunas. Baywalk Desember lunas. Jadi cicilan bisa fokus NDC Peak 2. Dan kalau Tuhan sudah menolong kita pada masa lalu, Tuhan akan menolong kita masa depan. Karena Alkitab saya berkata, Yesus tidak berubah. Presiden bisa ganti, perekonomian bisa berubah, siapapun bisa berubah, orang yang paling hebat di dunia bisa berubah. Tapi Alkitab berkata, Yesus Kristus kuasanya, kasihnya tidak berubah. Dulu, hari ini, sampai selamanya. Kasih Yesus tetap sama, kuasanya tetap sama. Haleluya. Kalau dulu dia menolong kita, sekarang dia akan tolong kita. Dan sekarang dia tolong kita, ke depan dia akan tolong kita. Kenapa iman kita jadi kuat? Karena kita menghitung berkat Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Hitung berkat Tuhan. Karena itu menjadikan iman kita kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Kenapa kita penting menghitung berkat Tuhan? Karena ketika kita menghitung berkat Tuhan, kita dapat melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam peristiwa yang biasa. Kita menghitung itu mengingat, merenungkan. Ada banyak yang kelewatan. Yaitu perbuatan Tuhan yang terlalu biasa. Yang sehari-hari. Itu seringkali kita anggap bukan perbuatan Tuhan. Yang kita anggap perbuatan Tuhan itu yang spektakuler, yang besar. Sakit kanker stadium 4 sembuh, itu Tuhan. Pilek, itu obat. Omset, bukan omset. Kalau ada bisnis, ada orderan 10 juta, itu. Tapi kalau 10, 100, ratusan miliar, itu Tuhan. Kita seringkali mata kita buta, kita nggak bisa lihat bahwa kesehatan itu juga berkat. Amin saudara. Tidur bisa bangun sehat, itu berkat perbuatan Tuhan, amin. Yang muda aminnya terpaksa. Karena yang muda merasa tidur bangun apa yang aneh. Gua bangun langsung lompat juga bisa, itu umur 25 seperti itu. Tapi kalau grup saya gocap ke atas, 50 tahun, 60 tahun, itu pagi-pagi kalau bangun yang digerakkan dulu tangan. Puji Tuhan. Gerak puji Tuhan. Haleluya, nggak piansui. Haleluya. Lalu duduk pelan-pelan supaya nggak kram, terus berdiri baru ke toilet. Dan kalau kencing lancar, itu puji Tuhan. Saudara anggap bangun tidur itu biasa, itu Tuhan. Saya punya teman salah tidur, nggak bangun lagi. Miringnya salah, lewat. Ada satu lagi saya baca, ngorok, nggak bangun lagi. Ngorok itu saya pikir biasa, ternyata bahaya. Banyak orang mati gara-gara ngorok, nggak bangun lagi. Jadi saudara jangan anggap itu biasa. Saudara punya teman yang baik, itu juga berkat Tuhan. Banyak orang pikir kita nggak perlu teman. Apalagi orang-orang kaya. Orang kaya bilang, nggak perlu teman. Saya kasih tahu ya, orang kaya sangat perlu teman. Kenapa? Paling tidak orang kaya perlu teman untuk dia bisa membanggakan kekayaannya. Percaya saya saudaraku. Orang kaya itu bisa bangun rumah besar. Di mana letak sukacitanya dia? Waktu dia undang temannya. Ayo barbecue. Padahal sebetulnya bukan. Dia mau ajak tour. Tour dalam rumah. Ini dapurnya. Dapurnya aja gede. Ini kolam renangnya. Ini tempat olahraga. Lalu temannya yang datang kepalanya geleng kepala. Di mana letak sukacitanya orang kaya? Waktu dia lihat temannya. Dan dia diundang itu memang untuk cek itu.
Saya kasih tahu siapapun saudara, saudara perlu teman. Ada yang bilang jalan-jalan yang penting itu kita pergi ke tempat yang indah. Pergi ke tempat yang mewah, hotelnya mewah. Sekarang orang berubah loh. Sekarang orang rata-rata bilang yang penting itu bukan pergi kemana. Tapi pergi dengan siapa. Saudara kalau gak punya teman, kesepian. Enggak, gua gak kesepian, first class. Wah, suami istri aja honeymoon. Oke, seminggu honeymoon. Minggu kedua mulai lu lagi. Akhirnya mulai berantem. Minggu ketiga punggung-punggungan. Orang kaya perlu teman. Ajak jalan-jalan. Selain bisa ngobrol, juga kesempatan. Dia bisa beli apa-apa, dia bayar. Sampai temennya. Untuk cek itulah dia dibayar. Orang perlu teman. Dan rupanya orang Israel tidak bisa melihat itu perbuatan Tuhan dalam hal yang sehari-hari. Sehingga Musa berdoanya seperti ini. Ini Musa doanya rada aneh nih. Mazmur 90 ayat 16. Mazmur 90 ayat 16 bilang begini. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu. Aneh kan? Emang Tuhan gak ada perbuatannya? Banyak. Tapi Musa bilang biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu. Karena apa? Banyak orang gak bisa lihat. Mata rohaninya buta. Biarlah kelihatan semarakmu kepada anak-anak mereka. Jadi rupanya bangsa Israel itu di padang gurun gak lihat kebaikan Tuhan tapi lihat persoalan. Makanya saudara itu seringkali fokus pada persoalan. Kita susah bersyukur. Kita fokus kepada yang kita gak punya. Saya bilang saudara harus fokus kepada yang saudara punya. Saya punya rumah biar kecil, fokus terima kasih. Punya mobil terima kasih. Punya tas walaupun bukan mahal, terima kasih. Tapi begitu ibu fokus pada yang gak punya, kenapa gua gak punya Hermes? Nah itu bahaya tuh. Jangan fokus kepada tas yang Anda gak punya. Tapi fokuslah kepada barang-barang yang sudah diserahkan kepada saudara berkat Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan bersyukur. Orang Israel fokus pada persoalannya. Padahal perbuatan Tuhan begitu banyak. Nah ini kita baca lagi, ini ayat terakhir ya. Ini benar-benar terakhir nih ya. Ulangan 29 ayat 4 sampai 5. Ulangan 29 ayat 4 sampai 5. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti. Atau mata untuk melihat. Atau telinga untuk mendengar. Jadi untuk ngerti, untuk bisa lihat, untuk bisa dengar itu perlu Tuhan. Buka kita. Ayat 5 coba lihat. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Ini orang Israel itu 40 tahun. Terus pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Saya mau tanya, mujizat gak? Baju mereka 40 tahun loh. Gak ganti-ganti. Kan bau dong, ya mungkin ganti, cuci, jemur, pakai lagi. Kalau bosen, bisa gak? Saya mau ke mall ke CP, gak ada CP. Gak ada mall di padang gurun. Lu pakai aja 40 tahun. 40 tahun pakai baju gak ganti-ganti gak rusak. Terus. Dan kasutmu. Apa kasutmu nih? Sepatu. Sandal apa sepatu. Tidak menjadi rusak di kakimu. 40 tahun sepatu. Siapa di sini yang sepatunya udah dipakai 40 tahun? Yang saya tahu ibu-ibu 4 hari udah ganti lagi. Dia gak bisa ganti karena gak ada mall, gak ada toko untuk ganti sepatu, gak ada toko, gak ada mall untuk ganti baju. 40 tahun bajunya gak rusak, 40 tahun sepatunya gak rusak. Apakah itu bukan mujizat Tuhan? Tapi mereka gak bersyukur. Pokoknya yang sehari-hari orang banyak gak bersyukur. Dia berdoa, Tuhan kirim makanan, Tuhan kirim burger dari langit. Burger tanpa daging, alias roti. Namanya apa? Mana. Saya mau tanya, pertama kali Tuhan kirim roti dari langit, mereka bersyukur gak?
Bersyukur pasti sambil gemeter. Roti dari langit. Hari pertama itu. Seminggu roti dari langit. 3 bulan. Roti. Setahun bosen. Saya mau beritahu, banyak orang awalnya bersyukur, tapi kalau udah hari-hari, tiap hari, lama-lama bosen bilangnya. Banyak yang seperti itu. Ya. Ingat waktu pertama kali masuk rumah baru, saya sering diundang. Banyak orang undang pendeta. Itu waktu saudara masuk rumah baru pertama kali. Nangis-nangis, Tuhan siapakah aku ini? Tuhan kasih rumah. Dia bilang puji Tuhan rumahnya besar, kamarnya enak, dapurnya enak. Itu minggu pertama. Mulai 6 bulan, setahun. Kok rumah ini jadi jelek ya? Kok rumah ini tambah sempit ya? Kok rumah ini bau ya? Terus tetangga bikin rumah lebih gede, 3 lantai. Wah, tambah kesel saudara. Masih ingat ketika punya mobil, dulunya naik bajai, naik bis kota. Tuhan kasih mobil, walaupun Kijang Innova. Ceritanya sama saya, Pak, tiap hari saya naik mobil saya nangis, Pak. Tuhan baik. Kadang-kadang kalau nangisnya terlalu keras, saya menepi di pinggir jalan. Nangis dulu, Pak. Wih, keren bener. Nangis dulu. Setelah setahun, kok mobil ini jadi jelek ya? Tetangga beli Mercy lagi. 2 tahun, gabrukin, jelek nih mobil. Seperti itu kita. Pernah bersyukur untuk suamimu, untuk istri ini yang sehari-hari yang saya bilang. Itu biasanya awal-awalnya bersyukur, lama-lama gak bersyukur dan anggap itu biasa. Itu bukan berkat Tuhan karena udah terlalu biasa harian. Kalau saudara punya suami yang baik, nanti pulang bilang, sayang, papa, saya bersyukur loh punya suami kayak papa. Suami juga bilang sama istrinya, kalau saudara punya istri ya, gak pernah diajak jalan-jalan karena uang pas. Gak pernah dibeliin baju baru, tas baru. Tapi kalau ngomong, I love you papa. Papa ini kepala rumah tangga yang hebat. Buat mama gak penting hasil. Tapi papa sudah berjuang yang terbaik. Itu berharga untuk istri dan anak. Itu istri yang hebat. Bersyukur dong punya istri seperti itu gak pernah ngeluh. Terima kasih Tuhan punya istri yang baik. Ada suami-suami yang baik. Tiap hari itu ya istri masak apa aja dia makan. Dengan ucapan syukur. Ada istri yang gak bisa masak. Tiap hari ceplok telur. Ada. Senin ceplok telur. Selasa ceplok telur. Rebo ceplok telur. Kemis ceplok telur. Tapi suami bilang apa? Masakan istri saya terenak di Jakarta. Itu lidahnya gimana tuh? Masakannya bervariasi. Bervariasi apa? Kadang ceplok telur separuh mateng, separuh nggak mateng. Besoknya dua-duanya mateng. Kadang-kadang dikocok-kocok dikit. Tapi ceplok telur. Coba kalau suami nggak baik. Senin ceplok telur. Selasa ceplok telur. Rebo ceplok telur. Kemis pala lu diceplok loh. Lama-lama. Iya. Bisa enggak istri yang punya suami seperti itu yang menerima dimasakin apapun paling enak se-Jakarta. Tuhan terima kasih punya punya suami yang baik. Kadang-kadang kita anggap pasangan kita enggak ada artinya sampai pasangan kita diambil dari kita. Baru kita berasa. Sama kayak punya teman kan, kadang-kadang di core punya teman enggak berarti. Tapi satu hari temanmu bilang, ini bulan terakhir. Bulan depan saya pindah Amerika sekeluarga. Wah kaget. Pindah maksudnya gimana? Seminggu, sebulan, 2 bulan enggak. For good. Selamanya. Tiba-tiba teman yang kita cuekin, besok kita ngopi bareng yuk. Besok kita makan, tiba-tiba berharga. Kenapa? Entar lagi pergi. Apapun yang ada bersama kita tidak berharga. Sampai sesuatu itu diambil dari kita. Betul enggak saudara? Iya. Jadi kalau hari ini saudara lihat punya rumah, terima kasih Tuhan.
punya mobil, terima kasih. Nggak usah lihat tetangga punya lah. Fokus pada yang saudara punya. Nggak usah iri. Nggak usah berbandingkan. Terima kasih Tuhan, saya punya anak yang baik. Banyak anak-anak tuh narkoba, mabok. Saudara punya anak, nggak ranking 1, tapi baik, taat, bersyukur dong. Amin saudara. Jadi ketika kita menghitung berkat Tuhan, maka kita bisa melihat hal-hal yang biasa, yang sehari-hari berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Jadi kalau kita menghitung berkat Tuhan, pemain musik siapkan diri. Coba 1, kalau kita menghitung berkat Tuhan apa yang terjadi? Kita jadi apa? Ingat kebaikan Tuhan. 2, habis ingat apa? Bersyukur. 3, iman kita dikuatkan. Betul nggak? 4, saudara, kita bisa lihat berkat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam peristiwa yang sehari-hari. Jadi hari ini putuskan untuk bersyukur. Jangan nunggu berkat baru bersyukur. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Bersyukurlah dulu baru terima berkat. Bersyukurlah dahulu baru kamu bahagia. Percayalah saudara, waktu engkau bersyukur, engkau dipenuhi dengan kebahagiaan. Waktu engkau bersyukur, engkau dipenuhi dengan berkat Tuhan. Tapi kalau kita ngomel, kayak orang Israel, sebagian besar dari orang Israel nggak pernah sampai tanah perjanjian. Semuanya mati di padang gurun. Saya nggak ingin saudara jadi orang yang kehilangan berkat. Jadilah orang yang bersyukur. Setiap hari terima kasih Tuhan. Hitung berkat Tuhan. Begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. You are counting stars.